Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Mukhtar Rifai dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 12 2011 83 358. Jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI FTIK IAIN Tulungagung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya murid-murid hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, murid-murid, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dengan menggunakan media video ini ya. Nah, saya harap murid-murid dapat memahami apa yang akan Bapak sampaikan pada video ini terkait materi yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi atau bab kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan KD-nya atau kompetensi dasarnya yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai bentuk cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga adalah menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian ini Bapak sajikan peta konsepnya untuk materi berikut ini. Nah, ini dia gambarnya. Nah, untuk pertemuan kali ini atau inti dari pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang yang pertama adalah kitab Zabur, yang kedua kitab Injil, dan yang ketiga adalah kitab Taurat, dan yang keempat yang pasti adalah kitab Al-Quran. Dimana untuk kitab selain Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, hanya perlu diketahui sejarah dan keberadaannya saja, tidak perlu diamalkan isi-isinya atau diterapkan. Dan untuk Al-Quran perlu diketahui sejarah-sejarahnya dan keberadaannya, serta perlu juga untuk dipahami dan diamalkan isi-isinya dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman. Sebelum masuk ke dalam materi, ada sedikit prolog dari Bapak. Nah, begini prolognya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga akan meninggal dunia. Dan sepeninggalan Rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasul. Saat tidak ada kehidupan manusia, mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul tersebut. Nah, dengan diturunkannya kitab-kitab ini, maka manusia atau umat manusia memperoleh pedoman untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembahasannya, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya. Nah, iman kepada kitab Allah adalah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi atau rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab-kitab yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam. Yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua, pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab ini atau kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah
datang kepadamu. Nah, begitu artinya. Nah, selanjutnya kitab-kitab yang dimaksud dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah kitab yang berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia untuk hidup di dunia ini. Nah, kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi tentang ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut juga dengan ajaran tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada masa tersebut. Nah, selain kitab-kitab tersebut, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil tadi, Allah juga menurunkan wahyu kepada nabi-nabinya. Wahyu tersebut berbentuk suhuf. Nah, suhuf ini berarti wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat hal tersebut tercantum dalam surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kitab-kitabnya tadi. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah, yang berarti instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Ingat ya, bagi Bani Israel kitab Taurat. Nah, isi pokok dari kitab Taurat ini dikenal sebagai 10 hukum atau Ten Commandments atau 10 firman. Nah, Ten Commandments ini diterima oleh Nabi Musa di atas bukit Tursina, atau sekarang ini disebut dengan Gunung Sinai. Nah, 10 hukum ini atau Ten Commandments ini berisi tentang asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Nah, isinya adalah yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Dan yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Dan keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Dan yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan yang ke-10 adalah jangan menginginkan hak-hak milik orang lain. Dan kitab selanjutnya adalah kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kata Zabur ini merupakan bentuk jamaknya Zubur. Berasal dari kata Zabara Yazburu Zabr, yang berarti menulis ya. Mana aslinya adalah kitab-kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, atau jamaknya bisa disebut Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutkan bahwa berarti Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain kitab Taurat dan Injil. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel juga melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Ayat-ayat yang menegaskan tentang kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud tercantum dalam surat An-Nisa ayat 163. Ya, murid-murid bisa dilihat di Al-Qurannya masing-masing nanti ya. Yang selanjutnya adalah kitab Zabur berisi tentang kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada sekitar 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi mengandung atau berisi nasihat-nasihat, hikmah, ujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua adalah nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur kita.
Yang ketiga, ratapan-ratapan para jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Serta yang kelima adalah nyanyian untuk para raja. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa yang juga memuat isi dari kitab Injil ini, maksudnya memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan atau mentauhidkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, dalam kitab Injil ini terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan nabi penutup para nabi dan para rasul, atau nabi akhir zaman, yang bernama Ahmad atau bisa dipanggil Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan sebagai cahaya penerang bagi umat manusia kala itu. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada Bani Israel atau umat-umatnya. Tauhid di sini artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penjelasan mengenai kitab Injil ini dapat murid-murid lihat di Al-Quran pada surat Al-Hadid ayat 27. Nah, 27 ya, ingat. Nah, untuk kitab Injil ini dan kitab Taurat sekarang ini yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu ada 4 versi, yaitu penulisnya yang pertama bernama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, dan yang keempat adalah Yahya atau Yohana. Nah, mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa semasa hidupnya. Sejarah juga mencatat ada lagi salah satu kitab yang bernama kitab Injil versi lain yang bernama Barnaba. Isi dari kitab Barnaba ini sangat berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kitab yang keempat, yaitu kitab Al-Quran, kitab kita. Ya, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Dan Al-Quran ini terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, serta 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Nah, wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhaji. Atau haji itu dinamakan dengan hal tersebut, haji itu dinamakan dengan haji wada atau haji perpisahan. Nah, beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, intisari dari Al-Quran ini adalah Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menghapus bagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab sebelumnya atau kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman kelak. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukan isinya sama sekali, karena hal tersebut pasti benarnya. Nah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, untuk nama-nama lain dari Al-Quran ini sebenarnya ada banyak nama, namun saya akan menyebutkan beberapa nama dari kitab Al-Quran ini. Yang pertama adalah Al-Huda. Al-Huda ini Al-Quran berarti sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah.
Dan yang ketiga adalah asyifa. Asyifa ini Al-Quran adalah sebagai obat penenang hati. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Dan yang keempat adalah az-zikr. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir adalah Alkitab. Artinya Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Nah, isi-isi dari Al-Quran ini atau pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran ini, yang pertama adalah tentang akidah atau keimanan. Yang kedua adalah ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Yang ketiga akhlak seorang hamba kepada Khalik atau sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada sesama dan serta kepada alam sekitarnya. Dan yang selanjutnya muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya atau hablum minanas. Yang selanjutnya adalah hisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ada beberapa keistimewaan tentang kitab kita ini, yaitu kitab Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan-aturan dan caranya masing-masing dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya sampai akhir zaman kelak. Dan yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia atau syair-syair manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang kelima adalah membaca dan mempelajari Al-Quran adalah merupakan suatu bentuk ibadah yang sangat baik. Nah, untuk cara mengamalkan Al-Quran ini sebenarnya sangat mudah sekali. Kita dapat mempelajari dengan cara membacanya atau mengaji dengan melalui Iqra ataupun qiraati ataupun yang lainnya juga bisa. Kemudian mempelajari artinya serta menganalisis isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya gitu. Ya murid-murid, itu tadi penjelasan dari Bapak mengenai kitab-kitab Allah pada bab kali ini. Jikalau masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat WA Group ya. Dan untuk tugas-tugasnya nanti Bapak sampaikan juga lewat WA Group atau bisa juga nanti lewat Google Classroom. Nanti saya beritahu. Sekian dulu materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dengan menggunakan video ini. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada karena pada saat ini kita masih dalam suasana COVID-19, dan semoga murid-murid selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.